kamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Aksi nyata topik 1. Pemahaman Merdeka Belajar. Hasil karya Yeni Trisnawati SPD, SDN 4 Tamiang Layang. Merdeka belajar adalah guru dan peserta didik memiliki kebebasan berinovasi, kebebasan untuk belajar mandiri dan kreatif. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar itu bahwa proses pendidikan harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Mengapa Merdeka Belajar perlu segera diterapkan? Yang pertama, memulihkan sistem pendidikan dari fenomena learning loss. Kemudian, peserta didik mengalami krisis pembelajaran. Peserta didik perlu meningkatkan pemahaman terhadap bacaan sederhana atau literasi. Peserta didik perlu menerapkan konsep matematika dasar. Adanya kesenjangan pendidikan antar wilayah dan kelompok. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa Merdeka Belajar itu perlu segera diterapkan. Apakah anak-anak sekarang bahagia belajar dengan Merdeka Belajar? Ya, karena pembelajaran yang menyenangkan akan menggairahkan peserta didik, membuat mereka ingin mempelajari dunia dan seisinya. Keinginan mempelajari dunia akan menimbulkan gagasan. Pertanyaan dan gagasan tersebut akan berkembang menjadi ilmu pengetahuan jika dapat dibuktikan, hingga pada akhir dapat diyakini kebenarannya. Peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator membantu peserta didik untuk mencapai keseimbangan dan memberikan kebahagiaan. Nah, sekarang kita diarahkan ke modul 1 penerapan Merdeka Belajar, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru sebagai organisator, demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, mediator, motivator, dan inspirator, dan evaluator. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sekarang kita masuk ke modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah kegiatan memberikan bekal kepada anak, hal-hal yang bermanfaat bagi mereka setelah dewasa kelak. Mengajar adalah kegiatan memberikan bimbingan
kepada peserta didik untuk terus belajar lebih baik dan menuntun secara kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Modul 3. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya dengan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid, karena tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan suatu hal terbaik yang dilakukan oleh guru. Yang perlu guru lakukan adalah bagaimana penerapan kelas yang dapat memfasilitasi setiap kodrat individu. Cara mendidik dan mengajar yang guru lakukan dengan keadaan alam dan kodrat perubahan zaman. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentrasi. Selanjutnya kita ke modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik mampu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Keluarga adalah tempat utama dan tempat yang paling baik untuk melatih karakter murid dan kecerdasan budi pekerti. Teori konvergensi menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia tergantung pada dua faktor. Yang pertama bakat atau pembawaan lingkungan. Yang kedua sekolah, dan mengakui bahwa manusia lahir telah membawa bakat. Sekarang kita masuk ke modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Pendidikan akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan untuk murid bahwa di masa depan mereka dapat mengisi zamannya demi tercapainya keselamatan dan kebahagiaan. Nah, itulah aksi nyata hasil penerapan Merdeka Belajar pada modul 1. Sampai dengan modul 5. Hasil karya Yeni Trisnawati SPD SDN 4 Tamiang Layang.